Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Cerita Elsa. Sharing lagi ya hari ini teman-teman. Jadi aku tuh mau evaluasi gitu dari budgeting aku sebelumnya. Kemudian ini mau mencatat beberapa list belanja yang bakal aku belanjain gitu. Terus juga ada aku tuh mau kasih tips buat kalian gimana caranya ngatur belanja di bulan Ramadan supaya nggak over budget gitu ya. Tapi di sini aku bukan berniat apa-apa ya teman-teman, cuma sekedar sharing aja. Kalau kalian mau menggunakan silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, ini yang pertama bikin list belanjaan ya teman-teman. Jadi misalkan mau belanja bulanan gitu, di list dulu kebutuhannya itu apa aja, kayak misalkan beras, minyak, gula, sabun mandi dan lain-lain. Juga untuk belanja mingguan gitu ya teman-teman, itu juga di list kebutuhannya apa aja yang bakal dimasak, apa aja yang dibutuhkan, itu selalu dibikin catatan. Kemudian belanja kalau ada promo itu ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Misalkan butuhnya sabun cuci piring, pas kebetulan ada promo gitu ya, ya sudah beli yang promo. Tapi beda lagi kalau misalkan teman-teman nyari sabun cuci piring pas mereknya itu nggak promo, yang apa-apa itu disesuaikan dengan budgetnya aja. Terus kemudian tidak tergiur promo. Nah, ini biasanya ibu-ibu ya termasuk aku. Jadi kalau misalkan banyak promo ya tetap kembali lagi beli sesuai kebutuhan. Kalau misalkan tidak butuh dalam waktu dekat ini ya supaya tidak mengambil dulu gitu ya, karena memang biar nggak kalap gitu ya. Terus kemudian belanja sesuai kebutuhan. Nah, itu gunanya list belanjaan itu supaya kita ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Kalau memang tidak butuh dengan waktu dekat ini ya supaya tidak beli dulu. Kalau memang butuh ya kita beli gitu. Terus kemudian disesuaikan budgetnya. Nah, kalau budget ini kan memang kalau bulan puasa itu beda dari bulan sebelum-sebelumnya gitu ya teman-teman, karena meskipun kita masaknya cuma 2 kali sahur dan buka, itu kan tetap kita butuh takjil gitu ya. Meskipun takjilnya itu kita bisa bikin sendiri, tapi kan terkadang itu di luar dari kebiasaan kita sebelumnya gitu ya. Nah, itu disesuaikan budgetnya aja. Kalau memang harus dilebihkan ya dilebihkan sesuai dengan kebutuhan, dan jangan sampai ada yang terbuang gitu ya. Termasuk kayak misalkan bikin meal plan, itu kan termasuk meal plan untuk buka dan sahur gitu ya teman-teman. Jadi dibikin jadwal dulu sahurnya, nanti sahur pertama apa, buka pertama apa, termasuk takjilnya itu nanti dibelanja sekalian gitu ya teman-teman. Itu sih yang tahun kemarin yang aku lakuin seperti itu. Terus juga aku juga nggak belanja banyak-banyak ya teman-teman, karena yang puasa full bener-bener kan aku sama pak suami aja. Jadi belanjanya itu secukupnya aja, karena pengalaman aku tuh kebanyakan belanja kadang tuh aku food prep sampai seminggu gitu ya, ternyata nggak kepake juga gitu loh, dan akhirnya kebuang malah mubazir gitu ya. Nah, itu yang bikin boros gitu ya. Kelihatannya sih sepele-sepele aja, ternyata pas dievaluasi ya itu yang kebuang-buang, itu yang bikin boros, dan ya nggak harus diulangi gitu ya teman-teman. Terus lanjut teman-teman, ini siangnya sekitar jam 1-an gitu, aku lanjut bebenah. Masya Allah, maaf ya teman-teman kalau ada suara bising. Anak-anak aku tinggal naik tuh, ternyata mereka tuh lagi berantem ya di bawah. Oh ya teman-teman, apa kabar hari ini? Bagaimana puasanya? Atau ada yang dari awal emang udah tahu nih, kayaknya aku kedapetan halangan duluan gitu ya, udah nggak puasa dulu dari awal. Teman-teman berasa nggak sih hari pertama puasa tuh kayak Masya Allah, cuacanya itu cerah tapi panas banget. Berasa nggak sih kalian tuh? Aku tuh keluar rumah aja Masya Allah udah langsung panas banget. Nyuci, ngejemur 2 kali itu sampai bener-bener 2 kali cucian aku tuh kering gitu karena saking panasnya. Dan ini udah selesai, lanjut aku mau masak nasi ya teman-teman. Takutnya lupa gitu ya, tapi sebenarnya tadi dari jam 1 tuh kayak aku tuh ada jedanya gitu loh.
Jadi sempat sholat dulu, terus nyuapin anak-anak juga gitu. Nah ini pas aku masak nasi tuh kayaknya udah sekitar jam setengah tigaan gitu, apa jam 3 gitu. Jadi biar nggak mepet waktunya aja gitu ya, takutnya ntar lupa belum masak nasi. Terus ini juga aku mau nyiapin buat masak selanjutnya. Ini aku mau kupas wortel sama jagung, juga ada kol gitu ya teman-teman. Mau bikin bakwan jagung, tapi nanti kolnya itu juga aku mau ambil sedikit buat masak mie goreng. Teman-teman biasanya kalau nyiapin buat masak buka gitu jam berapa sih? Terus di kolom komentar ya biar aku tuh tahu. Terus ini lanjut mau potong-potong wortel sama kolnya teman-teman. Jadi aku beli cuma berapa gitu ya, tapi alhamdulillah tuh dapat banyak karena belinya di tetangga. Terus ini aku nyiapin airnya, kemudian mau ngerebus mie-nya dulu. Jadi aku pakai mie kering gitu ya teman-teman. Ini tuh sekalian si kakak tuh minta makan, jadi dia tuh udah belajar puasa. Cuman ya itu, kalau adeknya makan atau minta susu dia tuh masih kayak terpengaruh gitu loh. Jadi belum bisa ngerti sepenuhnya gitu loh konsepnya puasa itu seperti gimana gitu. Jadi masih banyak terpengaruhnya gitu menurut aku tuh. Aku udah bujuk-bujuk ntar aja Kak, ini kan karena jam 12 tadi kan udah makan gitu ya, terus dia minta makan lagi. Ya udahlah, gimana ya, nanti kita coba pelan-pelan ya. Nah ini mie-nya udah mau matang teman-teman, bumbunya aku gampang aja, soalnya tadi aku juga ada campuran bawang merah, bawang putih, cabai yang udah dialusin gitu, cuman kayaknya nggak kelihatan banget ya. Terus juga aku kasih kecap, lada, garam, terus Royco, bumbu dasar banget ya, maksudnya teman-teman juga pasti udah bisa. Dan aku lanjut mau goreng ikan karena masih ada stok ikannya teman-teman. Jadi pas ini tuh kayaknya buka puasa pas yang pertama gitu ya, karena aku tuh belum belanja gitu, jadi masaknya seadanya aja. Ini aku cuma goreng. Terus lanjut, ini ikannya juga udah mateng gitu ya teman-teman, tinggal bikin sambalnya aja. Video aku sampai sini aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah support aku, dan banyak salahnya aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Mungkin dari tutur kata aku atau video aku juga kurang berkenan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye bye, assalamualaikum, sampai jumpa di video aku berikutnya.